Kali ini kita akan membahas tentang cara mengkonversi sistem bilangan. Masih bersama saya Wisnurat. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh tentang cara mengkonversi sistem bilangan, saya akan coba review dulu ya hasil pertemuan yang sebelumnya. Saya pernah bahas tentang sistem bilangan. Nah, di sini saya tunjukkan sudah ada tabel yang menunjukkan konversi untuk masing-masing sistem bilangan. Jadi seperti ini. Ini ada bilangan desimal. Ini ada bilangan biner, ada oktal, dan juga ada heksadesimal. Nah, yang ke samping ini adalah contoh-contoh angkanya. Jadi desimal itu contohnya angka 0, 1, 2, 3 ini sampai 15 kita contohkan. Kalau di angka desimal, kita tahu bahwa desimal itu diwakili oleh angka 0 sampai dengan 9. Jadi sampai di sini nih maksimal angka dasarnya. Maka ini 10 itu adalah gabungan dari angka desimal 1 dan 0. Begitu pula dengan yang 11 ini gabungan dari angka 1, 1. Kalau biner ini kalau kita lihat contohnya tuh hanya menunjukkan angka 0, 0, 1, 1 gitu ya. Karena kita tahu kalau biner itu diwakili hanya dengan dua angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, beda dengan oktal. Kalau oktal kita lihat ini sampai dengan 7 nih. Ini sampai dengan 7 perbedaannya. Dia sampai dengan 7 langsung ke 1, 0. Ini langsung ke 1, 1. Kenapa? Karena untuk yang oktal itu kan diwakilnya dari angka 0 sampai dengan angka 7. Jadi nggak ada angka 8-nya gitu. Jadi ketika berhitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini udah maksimal di angka oktal. Maka yang berikutnya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi nyebutnya seperti itu ya, bukan 10, 11, 12 bukan, tetapi 10, 11, 12. Nah, sampai dengan 17 nanti berapa berikutnya? Nah, setelah 17 ini ya, itu akan dilanjutkan menjadi 2, 0, kemudian 2, 1, 2, 2, terus sampai dengan 27 maksimalnya. Nah, itu untuk contoh bilangan oktal. Kalau desimal nih dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9 ini sama semua. Hanya bedanya ketika urutan ke-10 ini diganti menjadi A, B, C, D, E, F. Jadi kalau di sini urutan ke-10 ini 11, B, 12, 13, 14, 15. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, maka ini betul. Ini 5, 15. Nah, seperti itu urutannya. Oke, itu sedikit mereview tentang sistem bilangan. Sekarang kita bahas tentang cara mengkonversi sistem bilangan. Tentu untuk mempermudah, saya akan coba bahas dengan menggunakan contoh soal ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Contohnya seperti ini. Ini ada bilangan biner 1011. Nah, berapakah bilangan desimal dari biner 1011. Nah, caranya gini teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini yang kita lakukan pertama adalah menuliskan kembali bilangan binernya ini 1 seperti itu misalkan. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, kemudian setelah kita tulis, oh ya ini 0 ya, sorry ini 0 seperti itu. Baru kita kalikan dengan basisnya. Ini kan basis 2 ya, maka kita kalikan dengan bilangan basisnya. Jadi ini dikali dengan 2. Nah gitu. Ini pun sama, kali dengan 2. Ini kali 0 dikali dengan 2 juga. Begitu pula dengan yang satu ini dikali dengan 2. Nah, masing-masing basis ini kita pangkatkan, dimulai dari angka 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, baru kemudian kita tambahkan. Ini tambah, ini tambah, ini tambah. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba hitung satu persatu. Jadi kalau kita segmentasi pilahkan, ini tanda tambahnya di sini ya, ini tambahnya di sini. Seperti itu. Ini kalau kita jumlahkan 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. 8 kali 1, 8. Kemudian ini 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 kali 1 maka menjadi 4.
Nah, untuk yang 0 ini berapapun pangkatnya ini pasti hasilnya bakal jadi 0 karena dikalikan dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1 maka 1. Nah, baru kemudian langkah terakhir kita menjumlahkan semua hasil dari perkalian tadi. 8 ditambah 4 ditambah 1. Berarti ini adalah 13. Nah, seperti 13 basis 10. Jadi artinya bilangan biner 1, 1, 0, 1 itu sama dengan desimalnya 13. Nah, itu cara mengkonversi dari sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Oke, bagaimana kalau sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya kita akan coba gunakan contoh yang sama aja ya. Ini ya. Jadi kita ambil contoh misalkan bilangan desimal 13 ini basis 10 dikonversi ke bilangan biner ya, ke bilangan biner basis 2. Nah, ini bagaimana caranya? Berbeda dengan yang pertama tadi, kalau dari biner ke desimal itu kan dikali ya dengan bilangan basisnya. Tetapi kalau dari desimal ke biner ini dibagi. Contoh gini. Jadi 13 dibagi dengan basisnya yaitu 2. Nah, ini sama dengan berapa nih? 13 dibagi 2 itu 6 ya. Ini 6. 6 dan punya sisa 6 kali 2 kan 12. 13 kurangi 12 kan ada sisa 1. Nah, seperti itu. Lalu yang 6 ini kita bagi lagi di bawah sini. Nah, kita bagi lagi. Jadi sekarang 6 dibagi 2. Maka 6 bagi 2 itu adalah 3. Nah, sisanya tidak ada, 0. Nah, kemudian yang 3 kembali kita bagi lagi. 3 dibagi 2. Ya, 3 dibagi 2 berarti 1. 1 kali 2 itu kan 2 ya, maka ada sisanya adalah 1. Nah, jadi bilangan binernya itu adalah, nah kita mulai dari sini, start sini, tarik ke atas, nah ke sini. Jadi pertama 1, 1, 0, 1. Jadi binernya itu adalah 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, maka sama kan dengan yang ini ya. Jadi sudah sama dengan yang ini. Oke, itu cara mengkonversi dari biner ke desimal ataupun sebaliknya dari desimal ke biner. Oke, bagaimana dengan yang oktal? Nah, untuk yang oktal lakukan hal yang sama seperti biner ke desimal. Jadi ketika kita menemukan 16 basis 8 dikonversi ke bilangan desimal. Jadi ini 16 ini kita pecah dulu nih. Tinggal 1 dikali 8 ditambah 6 dikali 8. 8-nya kan basisnya ya. Berarti ini pangkat 0, ini pangkat 1. Jadi sama dengan 1 ke 8 pangkat 1, 8. Ditambah ini 6 kali 8 pangkat 0. Nah, 8 pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi 6 kali 1 artinya. Ini sama dengan 6. Maka kalau dijumlahkan 8 ditambah 6 ini menjadi 14. Nah, maka ini 14 basis 10 gitu. Oke. Kita coba cek aja nih 16 oktal apakah betul 14 basis 10. Kita lihat di tabel tadi. Nah, oktalnya 16 nih, ini 16, oktalnya 16. Maka desimalnya 14, sama kan? Nah, berarti udah sama ya. Sip. Jadi itu cara mengkonversi dari oktal ke desimal. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Oke, lakukan hal yang sama ya. Jadi kalau sebaliknya itu dibagi 14. Oke, 14 sebutlah basis 10. Ini akan dikonversi menjadi berbasis 8 atau bilangan oktal. Maka 14 ini, nah
kita bagi dulu dengan 8. Nah, berapa nih? 8 kali 2, 16, nggak bisa ya. Berarti cukup 8 kali 1 berarti ya. 8 kali 1. Ada sisa dong? Iya, ada sisa. Berapa sisanya? 8. 14 kurangi 8, sisanya adalah 6 dong. Nah, 6. Nah, maka bilangan oktalnya kita tarik dari sini. Ini startnya dan n-nya di sini. Nah, ini n-nya. Berarti 1, 6. Maka oktalnya itu adalah sama dengan 1, 6. Ini untuk bilangan oktal. Nah, seperti itu. Oke, sama ya. Jadi itu untuk konversi dari oktal ke desimal ataupun sebaliknya dari desimal ke oktal. Yang terakhir teman-teman, ini bilangan heksa nih, heksadesimal ke desimal. Jadi basis 16 dikonversi ke basis 10. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Berarti ini kita harus pisah dulu nih. 7. Nah, dikali dengan basisnya 16 ditambah dengan D dikali dengan 16. Oke. Sama dengan, nah ini pangkatnya jangan lupa. Ini pangkat 0, ini pangkat 1. 7 dikali 16, ini 7 kali 6, 42, 2, oke. 7 tambah 4 berarti 112. Oke, 112 ya. Kemudian ditambah dengan ini D nih. Ini D itu 16 pangkat 0, 1. D itu identik dengan atau sama dengan 13 ya. Sama dengan 13 nih. D itu sama dengan 13. Tahu dari mana 13? Kita lihat tabelnya. Lihat tabel heksa. D. Nah, D itu yang ini. Nah, ini D. Ini D. Ini D. Desimalnya adalah 13. Nah, maka kita konversi menjadi desimal di 13. Nah, seperti ini ya. Jadi 13. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja. 112 ditambah dengan 13. Jadi 125 basis 10. Jadi oktal dari 7D itu sama dengan ini. Sama dengan 125 berbasis 16 atau heksa ya. Nah, bagaimana untuk merubah dari desimal ke heksa? Sama seperti yang cara-cara sebelumnya untuk oktal dan desimal dan biner ya. Jadi sekarang kita akan coba konversikan 125 basis 16. Nah, ini diubah menjadi basis 10. Nah, caranya 125 dibagi dengan basisnya adalah 16 seperti ini. Oke, 125 dibagi 16 berarti 16 kali berapa yang mendekati angka 125? Nampaknya kali 7 ya, kali 7. Coba kita lihat 125 ini dibagi dengan 16. Kalau kita hitung 16 kali 7 nih, 42. 42 100. Nah, pas ya, berarti 16 kali 7. Berarti ini dikali itu kali 7. Ini 112 dikurangi sisanya berapa? Ini 125 dikurangi 112. Ini 25 berarti 13. Nah, artinya 125 dibagi 16 itu adalah 7. Tapi ada sisa. Sisanya adalah ini 13. Jadi sisa 13 di sini. Nah, kita tahu begitu kalau demikian maka menghitungnya adalah dari 7 menuju ke belakang ini. Jadi ini adalah 7 13. Tapi kita ingat bahwa 13 itu adalah D. Ini haksanya adalah D. Maka yang 13 ini diganti menjadi 7D. Nah, ini kita ganti menjadi 7D. Nah, maka bilangan ini basis 10. Oh, sorry, tadi basis 10 ya. Sorry, saya salah. Oke, ini harusnya basis
Nah, ini basis 16. Nah, ini basis 10 ke 16. Jadi bilangan desimal 125 ini itu sama dengan, kalau diheksakan sama dengan 7D. Nah, demikian cara mengkonversi sistem bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.